Sore, Kak. Yang lainnya dong aku mau responnya, mungkin bisa pakai reaction aja, atau di chat juga boleh. Sore, Kak. Sore, Kak. Oke, halo Sore, semua. Kak. Kenalin, mungkin kalian juga udah lihat di postingannya, di publikannya beberapa media sosialnya bersinar ya. Kenalin, aku Gani. Di sini aku sebagai tutor geografi dan hari ini kita bakal bahas materi tentang penginderaan jauh. Udah pada siap belajar belum nih? Boleh dong di reaction pakai emot yang gini. Siap, Kak. Oke. Pertama aku mau ngucapin makasih banget udah mau attend kelas aku di sore hari ini, apalagi sekarang hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat tuh kayak udah kebawa vibes-nya weekend gitu, kayak pengen libur. Tapi kalian masih semangat mau ngikutin kelas aku di sore hari ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai kelasnya ya. Udah kelihatan belum ya share screen aku? Halo, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Ya. Oke. Oke, pertama-tama kita bakal kenalan dulu nih sama apa sih sebenarnya penginderaan jauh itu. Kira-kira di sini ada yang udah tahu nggak? Ada yang udah mempelajari nggak kayak apa sih sebenarnya penginderaan jauh itu? Boleh deh on mic aja langsung. Halo, ada yang mau nyampein pendapatnya nggak? Apa sih sebenarnya penginderaan jauh itu? Kak, aku mau coba jawab. Boleh. Penginderaan jauh itu ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek tanpa kontak langsung dengan objeknya. Oke, aku mau satu lagi dong pendapatnya biar kita bisa dapat dua perspektif. Ada lagi? Teknik untuk merekam suatu benda, gejala dari area dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan alat penginderanya yang berupa sensor. Oke, jadi di sini kita udah ada dua jawaban dan dua-duanya tuh hampir sama. Pokoknya mereka mention kalau tanpa kontak langsung gitu. Oke, di sini bener banget. Jadi penginderaan jauh itu biasa disingkat dengan inderaja biar lebih singkat aja gitu ya. Jadi penginderaan jauh jadi penginderaan jauh itu adalah sebuah upaya untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dengan menggunakan alat yang disebut sensor tanpa adanya kontak langsung. Nah, di sini keywordnya ada ya, kayak tanpa kontak langsung. Nah, di sini ada dua gambar contohnya nih. Jadi gambar yang pertama ini salah satu contoh dari penginderaan jauh. Kayak misalnya kita mau lihat sungai, mau lihat objek sungai, tapi tanpa kontak langsung gitu. Jadi kita bisa pakai yang namanya penginderaan jauh kayak gini nih. Nah, terus di sini kenapa sih ada Google Maps? Nah, kalau misalnya kalian punya Google Maps nih, terus kalian opsinya tuh kalian ganti yang pakai opsi yang satelit, kalian pasti bisa lihat kayak itu tuh wujud wujud asli dari bumi tuh kayak gitu. Nah, ternyata Google Maps ini menggunakan menggunakan prinsip dari penginderaan jauh ini. Jadi dia kayak ngefoto objek tanpa kontak langsung dari jauh gitu. Akhirnya dia bisa menciptakan suatu gambar yang sedemikian rupa yang kita biasanya pakai itu. Nah, ternyata tenaga yang dipantulkan oleh objek tadi itu direkam oleh sensor. Nah, sensor ini di mana sih adanya? Sensor itu adanya di sebuah kamera. Nah, terus pertanyaannya lagi muncul kan kayak gimana sih caranya kamera ngambil gambar gitu kayak misalnya kalau misalnya Google Maps nih, kasusnya Google Maps. Nah, dia kan
ngambilnya dari jauh banget. Kameranya emang terbang. Nah, enggak teman-teman. Ternyata kameranya ini ada di sebuah wahana. Wahananya ini tuh dapat berupa pesawat ataupun satelit gitu. Nah, nanti hasil dari objek yang difoto tadi disebut sebagai citra. Terus dalam penginderaan jauh diperlukan sebuah tenaga yang menghubungkan antara objek dengan sensor. Nah, tenaga tersebut berupa daya. Daya itu berupa gelombang suara dan gelombang elektromagnetik. Kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, biar nggak saling tunggu-tungguan, aku hitung 1 sampai 3 ya. Kalau sampai 3 nggak ada yang on mic gitu, aku lanjut. Kak, maaf Kak, boleh jelasin yang tadi gak, yang terakhir tadi? Yang mana tuh? Yang dalam penginderaan jauh tuh. Oke, jadi dalam penginderaan jauh ini perlu tenaga yang menghubungkan objek dengan sensor. Nah, tenaga itu berupa dayanya itu berupa gelombang suara dan elektromagnetik. Nah, sebuah tenaga ini tenaga apa? Tenaga ini maksudnya adalah tenaga matahari. Nah, matahari ini yang menghubungkan antara objek dengan sensor tadi. Jadi kayak di matahari itu kan ada banyak sinar ya. Salah satunya adalah ada banyak gelombang. Nah, salah satu gelombang yang dihasilkan dari matahari itu gelombang elektromagnetik. Nah, dari gelombang elektromagnetik ini nanti muncul adanya jendela atmosfer. Nah, jendela atmosfer ini yang bakal menghubungkan antara tenaga tadi yang di atas dengan objek yang di bawah. Gitu. Objek sama sensor yang di atas tadi. Jadi dengan adanya matahari, makanya bisa terbentuk suatu gambar gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Gimana tadi, menjawab nggak? Ya Kak, paham. Makasih. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, kalau yang menggunakan gelombang mikro gimana ya? Gelombang mikro itu maksudnya yang kayak gimana ya? Aku juga nggak paham Kak, soalnya di sini di buku ada sumber tenaganya yang alamiah yang dari matahari tadi sama yang gelombang mikro. Oh, mungkin gelombang mikro itu tadi kan kasusnya alamiah sama yang mikro ya. Berarti kasusnya kalau misalnya gelombang mikro itu kita pakai alat bantu lain, misalnya ada daya yang alamiah sama yang daya bukan gak alamiah. Jadi kalau misalnya tadi gelombang mikro itu berasal dari objek lain gitu, kayak bukan matahari, mungkin bisa dari lampu. Kalau misalnya penginderaan jauhnya kita lakukan pada malam hari itu bisa pakai energi lampu gitu. Mungkin dari situ sih gelombang mikronya. Oke, makasih Kak. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Halo, gimana? Yang jendela atmosfer tadi sampai ke Oke, jendela atmosfer bakal kita bicarain lebih lanjut lagi nanti ada di subbabnya sendiri. Sekarang ada yang mau nanya lagi nggak tentang ini? Oke, kita lanjut dulu ya berarti. Oke, tadi kan kita udah bahas kayak sebenarnya penginderaan jauh itu apa sih gitu. Nah, di sini kita bakal mendalami lebih lanjut lagi kayak emang penginderaan jauh bisa jalan sendiri, emang nggak ada komponen-komponennya. Makanya di sini kita bakal mempelajari lagi tentang komponen-komponen apa sih yang digunakan dalam penginderaan jauh ini. Jadi ini ada beberapa yang udah tertulis. Oke, jadi yang pertama pastinya harus ada sumber energi. Sumber energi ini disebut sebagai sumber tenaga. Nah, ini ada dua. Yang pertama ada yang aktif, yang kedua ada yang pasif. Maksudnya yang aktif itu gimana? Jadi maksudnya sumber
energi yang aktif itu yang bisa kita adjust sendiri, yang bisa kita atur sendiri gitu. Kayak misalnya tadi, misalnya kita melakukan pada malam hari, kayak misalnya wahananya kita pakai drone dan di situ ada kameranya. Di kamera itu kita kasih lampu. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber energi aktif lampunya itu sendiri. Jadi kalau misalnya malam hari kita bisa ngatur lampunya itu mau seberapa terangnya. Nah, kalau untuk sumber energi yang kedua namanya sumber energi yang pasif. Sumber energi yang pasif ini dia berarti kita nggak bisa ngatur gitu, kayak udah paten kayak gitu. Contohnya matahari, kayak kita kan nggak bisa ngatur keterangannya, intensitas cahaya yang dikeluarin sama matahari kan. Jadinya matahari itu kita sebut sebagai sumber energi yang pasif. Terus untuk yang komponen yang kedua adalah atmosfer. Nah, sebenarnya apa sih fungsi atmosfer ini di penginderaan jauh? Jadi atmosfer ini berfungsi untuk membiaskan cahaya dari matahari gitu. Jadi biar cahaya mataharinya bisa dibiaskan gitu. Oke, terus untuk yang ketiga ada komponen yang namanya interaksi antara energi dan objek. Nah, yang dimaksud interaksi antara energi dan objek itu maksudnya kan ini matahari kan, ini namanya energi, objeknya di bawah. Maksudnya interaksi itu kalau misalnya cahaya matahari turun ke bawah terus dipantulkan, itu yang namanya interaksi. Terus komponen yang selanjutnya ada sensor. Nah, sensor ini dibagi lagi jadi dua. Yang pertama kamera dan yang kedua adalah non kamera. Yang disebut sebagai sensor kamera itu adalah drone sama satelit. Dan yang disebut sebagai sensor non kamera itu adanya radar dan sonar. Terus komponen selanjutnya adalah sistem pemrosesan data. Ini maksudnya kan tadi dari data mentah tuh dari drone, misalnya drone kita foto objek, itu kan datanya mentah kan. Dari itu kan bentuknya kayak ya udah cuman gambar, tapi kita nggak ngerti itu sebenarnya gambar apa. Nah, di sistem pemrosesan data ini datanya itu diproses, kayak diidentifikasi lah sebenarnya itu objek apa. Baru akhirnya setelah objeknya berhasil diidentifikasi, baru bisa digunakan oleh pengguna data ini. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Kak, radar sama sonar itu apa ya? Gimana? Radar sama sonar itu apa ya? Oh, oke. Jadi kalau sonar dulu ya. Sonar itu kayak sistem itu loh yang dibuat merekam. Sonar itu dibuat kayak suara gitu loh, suara yang bisa memantulkan gelombang yang di atasnya audiosonik, ultrasonik deh kalau nggak salah. Jadi sonar itu biasanya digunakan buat mengukur kedalaman laut. Jadi sonar itu wujudnya, aku nggak tahu wujudnya, tapi dia bukan kamera, dia tuh kayak sistem suara. Nah, kalau radar itu aku juga kurang paham, tapi radar itu kalau misalnya kalian tahu, radar itu juga sistemnya kayak sistem elektromagnetik gitu. Pokoknya dia intinya nggak ada kameranya gitu. Radar itu buat mendeteksi gelombang-gelombang elektromagnetik gitu. Gimana? Menjawab nggak? Kejawab. Oke, ada yang mau nanya lagi ya? Oke, kita lanjut aja ya. Tadi yang interaksi itu gimana? Ya, gimana? Jadi yang interaksi itu, misalkan ada cahaya matahari, terus ada objeknya misalkan kayak batu atau apa gitu, itu cahayanya mantul ke situ atau gimana? Jadi lebih lanjut aja ya sama gambar biar mungkin lebih mantap. Jadi yang dimaksud tadi adanya interaksi itu,
ini teman-teman. Jadi ini kan sumber energinya, ini objeknya. Nah, pantulan ini yang dinamakan dengan interaksi antara sumber tenaga dan objek. Gitu. Berarti dia yang nanya terjawab. Nah, oke. Jadi ini sistem perekaman penginderaan jauh tadi. Nah, di sini dari sumber energinya dulu, dari matahari ini, terus sinarnya ke objek. Nah, dari objek ini pasti dipantulkan dong sinarnya tadi, dipantulkan, terus ditangkap nih sama sensor yang di kamera tadi. Nah, dari sensor ini diolah langsung menjadi data. Nah, habis jadi data, kita diolah jadi citra. Nah, citra ini yang bisa digunakan oleh user. Gitu. Nah, ini ada jendela atmosfer. Jendela atmosfer itu tadi gelombang elektromagnetik yang bisa menembus atmosfer, yang akhirnya bisa sampai ke objek. Itu yang namanya jendela atmosfer. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, citra itu apa, Kak? Jadi citra itu data yang udah diolah. Kayak misalnya ini dari sensor kan, kayak ditangkep gitu fotonya. Habis itu ada datanya dong, pasti datanya berupa foto tadi. Nah, foto tadi kan kayak belum tahu kan, itu sebenarnya nih yang kita foto tuh objeknya apa? Apa sih yang kita foto kayak gitu. Itu masih bentukan data. Nah, habis itu data diolah menjadi citra. Citra itu kayak yang udah pasti gitu loh. Oh, jadi ini objeknya lapangan sepak bola yang kita foto, yang di sebelah sini objeknya rumah sakit, kayak gitu. Jadi citra tuh yang udah bener-bener objeknya, yang bisa langsung kita pakai gitu, kita manfaatkan gitu. Kayak misalnya tadi Google Maps tadi kan, jadi citranya udah kebentuk gitu, kayak oh kita tahu oh di sini ada ini, di sini ada sungai, di sini ada rumah sakit, di sini ada sekolah. Itu udah citranya yang bisa kita pakai. Kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, sekarang kita. Iya, kenapa? berarti kan objeknya itu kan mantulkan kayak cahaya dari matahari ke sensor. Sensornya itu kan tadi yang ada di kamera itu kan, Kak. Nah, itu pas dipantul itu kan direkam oleh sensor, itu gambarnya masih kayak nggak jelas gitu ya, Kak? Kayak cuman garis-garis atau kayak bentuk-bentuk yang abstrak. Oh, oke. Jadi yang ditangkap sama sensor itu gambarnya udah berbentuk gambar, tapi maksudnya kenapa ini ada panahnya jadi data, itu buat memperjelas aja sih, karena kalau misalnya ini kan dari objek, terus dipantulkan dan ditangkap oleh sensor. Ditangkap oleh sensor itu kan, sensor tadi kan adanya kamera kan, kamera atau non kamera. Jadi kalau misalnya kasusnya di sini kita pakai yang kamera, jadi dideteksi oleh sensor, terus difoto tuh. Nah, fotonya ini yang disebut sebagai data. Jadi maupun mau di data atau di sensor, fotonya itu sama gitu loh. Baru yang dicitra ini yang bisa kita identifikasi lebih lanjut itu bentukannya apa. Kayak gitu. Gimana? Kayak menjawab gak? Terima kasih. Kak, izin bertanya dong. Iya, boleh. Kalau kan dari data itu nanti diolah menjadi citra. Kalau contoh citra foto tuh contohnya kayak gimana ya, Kak? Nah, habis ini bakal kita bahas lagi nih tentang citra. Makanya kalian jangan tiba-tiba lift ya. Oke, Kak. Oke. Boleh dilanjut nggak? Boleh kok. Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian citra. Jadi citra ini adalah gambaran permukaan bumi yang paling mirip dengan wujud asli. Jadi citra ini tadi adalah
yang udah diolah tadi yang bisa langsung kita gunakan itu namanya citra. Nah, jadi citra ini ada beberapa klasifikasinya nih. Klasifikasi citra itu ada berdasarkan sensor sama berdasarkan wahana yang digunakan. Yang pertama bakal kita bahas itu citra yang berdasarkan sensor perekamnya dulu. Jadi berdasarkan sensor perekamnya, citra itu dibagi jadi dua. Yang pertama citra foto dan yang kedua citra non-foto. Dari namanya aja udah ketahuan gitu kalau citra foto itu yang dibuat dengan kamera, yang sensornya berupa kamera. Terus kalau citra non-foto itu citra yang dibuat dengan menggunakan sensor bukan kamera. Terus citra non-foto ini dibagi lagi menjadi tiga. Nah, pembagiannya ini berdasarkan citra non-foto yang menggunakan spektrum elektromagnetik. Ada tiga lagi. Yang pertama, citra dengan spektrum tampak. Ini dibagi lagi jadi dua, pankromatik sama ortokromatik. Nah, yang pankromatik ini, gelombang elektromagnetik yang digunakan itu seluruhnya adalah cahaya tampak. Jadi cahayanya ada semua gitu, kayak spektrumnya, ada magically bingung. Terus kalau yang ortokromatik cuma menggunakan gelombang warna hijau dan biru. Terus pembagian yang kedua adalah citra yang dibuat dengan tenaga elektromagnetik. Yang ketiga citra gelombang mikro yang dibuat dengan tenaga elektromagnetik pada panjang gelombang 8 sampai dengan 10 cm. Oke, tapi di soal-soal biasanya yang keluar tuh cuma yang ini doang. Kayak cuma yang pankromatik sama yang ortokromatik. Gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kayak ini tuh apa sih tenaga elektromagnetik, apa kayak gelombang mikro tuh apa. Soalnya yang biasanya keluar tuh yang ini ortokromatik atau pankromatik. Biasanya pertanyaannya tuh bentukannya kayak sinar yang hanya menggunakan gelombang hijau dan biru adalah, nah jawabannya kan ortokromatik tuh. Biasanya kayak gitu aja sih teman-teman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita? Kak, Oke. Kak, contoh kan citra non-foto itu pakai sensor. Contohnya itu hasilnya nanti kayak apa, Kak? Contoh yang mana? Yang citra non-foto itu contohnya nanti hasilnya kayak apa gitu? Oke, bentar ya, aku coba cari dulu. Karena kayak selama di soal-soal itu biasanya yang ditanyain sih yang berupa foto sih, kayak ini bentukannya kayak gini, berarti merupakan objek apa? Bentar ya. Jadi kalau citra non foto itu kan tadi dari gelombang elektromagnetik kan. Jadi nanti bentukannya nggak real yang bisa kita lihat gitu. Jadi dia kayak cuman pakai warna-warna doang gitu. Jadi kayak gini nih contohnya. Bisa kelihatan nggak? Jadi dia bentukannya nggak yang kayak seperti kita lihat gitu. Karena kan dia pakai sensor elektromagnetik dan ini dia kayak pakai gelombang-gelombang warna gitu. Jadi dia hasilnya bakal cuman kayak warna-warna gitu doang. Gimana? Kayak rona-rona gitu bukan? Iya, kayak gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi ya? Kak, kenapa ortokromatik kan cuma warna hijau dan biru? Kenapa cuma warna hijau dan biru? Aduh, kurang tahu ya. Aku juga nggak tahu tuh kenapa cuma warna hijau dan biru. Soalnya emang dulu juga aku nggak pernah dijelasin loh kenapa cuma warna hijau dan biru. Mungkin emang dari sana gitu, cuma pakai gelombang warna hijau dan biru. Nah, coba cari dulu ya.
maaf banget kayak gak ada jawabannya, bukan gak ada jawabannya, kayak belum nemu gitu loh, kayak kenapa yang dipakai gelombang hijau dan biru doang, nggak ada warna lain gitu sih. Nanti mungkin coba hit me up aja ke DM Instagram kalau misalnya mau nanya-nanya lagi lebih lanjut. Oke, nanti aku kasih username aku di akhir. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, mau tanya, jadi yang pantong itu cuma merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, sama ungu aja kayak? Iya. Kalau yang ortokromatik cuma hijau biru, berarti yang pankromatik juga termasuk ortokromatik dong? Gimana sih? Jadi kalau yang pankromatik itu intinya ada seluruh cahaya tampak, ada seluruh gelombang warna gitu. Jadi di sini tuh ini tuh pankromatik sama ortokromatik itu kenapa cuma pakai warna itu? Kenapa pakai warna itu? Karena berhubungan sama nanti fungsinya. Sorry banget ini berisik nggak? Kalau background aku berisik nggak? Iya, Kak. Oke, better ya sekarang. Jadi kalau foto gelombang ortokromatik itu yang hijau dan biru, kenapa pakai warna hijau dan biru? Karena dia ini fungsinya dalam studi pantai, karena mereka tuh warna hijau dan biru itu peka terhadap objek yang berada di bawah permukaan air. Jadi sesuai fungsinya masing-masing aja sih kenapa pankromatik dan ortokromatik gelombang warnanya itu kayak gitu. Nah yang ortokromatik hijau dan memakai gelombang warna hijau dan biru karena dia fungsinya untuk melihat objek-objek yang ada di bawah laut gitu. Karena mereka punya kepekaan tersendiri gitu warna hijau dan biru. Terus kalau yang pankromatik ini maksudnya nggak magical hibinius subject gitu. Jadi dia tuh maksudnya seluruh cahaya tampak. Jadi ya, dengan adanya pankromatik ini dia tuh sama sensitivitasnya sama mata manusia. Jadi yang dilihat itu hampir sama gitu sama penglihatan kita. Meskipun cuman warna-warna doang. Kayak gitu sih. Terus tadi kenapa ortokromatik termasuk pankromatik? Enggak dong, karena yang namanya pankromatik itu kan ada semua warna, tapi yang ortokromatik itu cuma hijau dan biru, jadi mereka kayak nggak bisa dicampur gitu loh, mereka kayak nggak sama. Meskipun di yang pankromatik itu ada magical hibinium, ada hijau dan birunya juga, tapi di pankromatik nggak bisa masuk ke, tapi ortokromatik nggak bisa masuk ke pankromatik, karena fungsinya beda kedua itu. Gimana? Jelas nggak? Jelas, Kak. Makasih. Oke, ada yang mau nanya lagi? Atau kita bisa lanjut? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan udah klasifikasi citra berdasarkan sensor perekamnya. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi citra berdasarkan wahana yang digunakan. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Kayak wahana tuh apa sih tadi? Ada yang mau jawab? Satelit, kayak satelit gitu, Kak. Oke, bener ya. Jadi wahana tuh kayak tempat menempelnya kamera tadi. Bisa di dalam, bisa pakai drone, atau bisa kalau misalnya kita mau objeknya lebih luas lagi, bisa ditaruh di satelit kameranya tadi. Jadi wahana itu tempat menempelnya tadi sensor atau kamera. Terus berdasarkan wahana yang digunakan, citra itu dibagi menjadi dua. Yang pertama citra dirgantara, yang kedua adalah citra satelit. Nah, citra dirgantara ini citra yang wahananya tuh ada di udara gitu, nggak di luar atmosfer kita. Jadi kalau misalnya wahananya pesawat,
warnanya drone kan kayak masih di dalam atmosfer kita. Jadi dia disebut sebagai citra dirgantara. Nah, tapi ternyata citra dirgantara ini jarang digunakan. Kenapa? Karena yang pertama, dia tuh nggak bisa menjangkau seluas yang bisa dicapai kalau misalnya kita menggunakan citra satelit. Karena kan kalau misalnya kita pakai drone nih ya, daerah cakupannya yang bisa kita foto ya cuma di daerah situ doang. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan dengan langsung memakai citra satelit, daerah cakupannya akan lebih luas dan biaya operasionalnya itu akan lebih murah gitu. Karena kayak dengan sekali jepret kita bisa ngambil objek yang luas banget. Sedangkan kalau misalnya objek seluas itu mau kita foto pakai drone, kita harus ya muterin beberapa daerah gitu untuk bisa dapet daerah cakupan yang sama. Jadi kayak gitu sih. Nah, ini contoh dari citra dirgantara ini. Ada citra inframerah termal dan citra radar. Nah, citra inframerah termal ini itu biasanya digunakan kalau untuk mendeteksi daerah-daerah untuk mendeteksi biasanya sih yang sering keluar tuh kayak daerah air yang tercemar gitu. Nanti kalau misalnya daerah ada kata-kata tercemar, biasanya itu dia pakai yang citra inframerah termal. Karena dia tuh pakai suhu, jadi bisa mendeteksi gitu. Terus untuk klasifikasi yang kedua, adanya citra satelit. Citra satelit ini berarti wahananya itu ada di luar angkasa, ada di luar atmosfer kita. Gitu. Terus ternyata citra satelit ini dibagi-bagi lagi berdasarkan atas penggunaannya. Ada 4. Yang pertama citra satelit untuk penginderaan planet, terus yang kedua untuk cuaca, yang ketiga untuk sumber daya bumi, dan yang terakhir untuk penginderaan laut. Nah, keempat hal ini nanti bakal kita bahas lagi di pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pemanfaatan penginderaan jauh. Kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Citra MSS itu kayak apa? Gimana? Citra MSS. Oke, bentar ya. Oke, jadi citra MMS ini maksudnya apa sih citra MMS ini yang dihasilkan dari dihasilkan dari sensor yang pakai multispectral scanner gitu. Jadi maksudnya pakai spektrum warnanya tuh campur gitu. Jadi pakai gelombang elektromagnetik dan dia difoto dari pesawat dan spektrum warnanya banyak, itu namanya MMS karena dia kepanjangannya multispectral scanner gitu. Ada yang mau nanya lagi? Kalau pakai pesawat bisa nggak sih Kak dirgantara? Gimana? Dia pakai pesawat masuk ke dirgantara bukan? Ya bener banget. Kalau misalnya sensornya di pesawat, wahananya pesawat itu disebut sebagai citra dirgantara juga. Karena kan pesawat kayak terbangnya masih di dalam atmosfer kita kan. Jadi disebutnya sebagai citra dirgantara. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau kita bisa lanjut? Oke, kita
Lanjut lagi ke interpretasi citra. Jadi interpretasi citra itu apa? Jadi interpretasi citra itu pengenalan dan identifikasi objek. Jadi kayak tadi stepnya kan dari data. Nah, data ini diolah menjadi citra. Nah, sebelum citranya ini ketemu hasilnya, harus dilakukan interpretasi citra. Harus dikenali dulu objeknya itu sebenarnya objek apa gitu. Oke, jadi dalam interpretasi citra, suatu objek itu dibedakan dari 3 ciri. Yang pertama ciri spektral, yang kedua ciri spasial, dan yang ketiga itu ciri temporal. Nah, ciri yang spektral itu maksudnya ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara objek dengan tenaga elektromagnetik. Jadi kayak benar-benar dari objek tadi yang misalnya diambil gambarnya, itu yang dimaksud dengan ciri spektral. Jadi dia meliputi cuman warna dan rona doang. Gitu ya namanya ciri spektral. Pokoknya kalau spektral harus diingat-ingat cuman rona dan warna doang. Nah, kalau yang ciri spasial ini meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, dan situs. Nah, situs itu apa? Situs itu kayak ya tempat gitu. Kayak misalnya kayak situs, kayak misalnya ada situs air payau, itu namanya berarti situs kayak tempat gitu. Nah, terus yang terakhir adanya ciri temporal. Ciri temporal itu yang berkaitan dengan umur suatu benda saat terjadinya perekaman. Jadi dengan adanya ciri temporal ini kayak bisa digunakan untuk penentuan usia batuan saat perekaman gitu. Kalau misalnya ada yang usia benda itu pokoknya ingat-ingatnya pakai yang temporal. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Bedanya rona sama warna itu? Gimana? Bedanya rona sama warna. Bedanya rona sama warna. Oke, kalau rona itu berkaitan dengan gelap terangnya suatu benda. Kalau misalnya warna ya warna kayak yang bisa kita lihat gitu. Jadi kalau rona misalnya gelap terang, kalau warna kita putih, merah, hijau gitu. Itu bedanya. Kayak gitu. Ada lagi? Kalau contoh yang temporal itu biasanya diambil pakai apa Kak? Maksudnya termasuk yang tadi yang citra masyarakat atau apa? Yang temporal ya? Iya Kak. Ngambilnya pakai apa? Gimana? Ngambilnya alatnya pakai apa gitu? Pakai radar atau pakai citra foto atau mikro? Jadi kalau ciri temporal ini kan berkaitan dengan umur suatu benda saat perekaman ya. Jadi alat yang pakai apa ya sama aja kayak dari tadi yang udah dibilang kayak komponen-komponen penginderaan jauh. Itu komponennya sama aja untuk mendeteksi ciri-ciri 3 ciri ini kayak sama aja alatnya dari 3 komponen itu. Terus kenapa bisa jadi ciri temporal ini maksudnya tuh cuman itu ya kayak pengenalan identifikasi objek aja kayak misalnya buat identifikasi objek ini itu berusia berapa gitu kayak nggak ada alat khusus gitu loh buat mendeteksi ciri temporalnya. Contoh objeknya apa? Gimana? Contoh objeknya yang mau diukur ini. Objeknya misalnya kan kita ngefoto nih dari atas kayak suatu luasan tanah. Nah misalnya kalau misalnya mau kita identifikasi nih citranya ya, kita zoom tuh pasti kalau misalnya ada ciri temporalnya ini, contohnya objeknya tuh ya kayak batuan gitu. Batuan tuh usianya berapa juta tahun gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau ciri temporal ini bisa terlihatnya ya sama tadi kayak ciri yang terkait dengan umur suatu benda pada saat terjadinya perekaman.
gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, tadi kan baru dijelasin kayak ciri utama dari citra gitu. Sekarang kita bakal masuk kayak interpretasinya, unsur-unsur yang bisa membawa kita kepada citra itu sendiri. Gitu. Yang pertama ada unsur rona dan warna. Nah, tadi udah sempat aku singgung dikit. Jadi rona itu tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek. Nah, cara menentukan objek ini gelap atau terang itu gimana? Nah, kalau misalnya objek itu semakin banyak menyerap cahaya, berarti objek itu semakin gelap. Contohnya kayak misalnya sungai, ada objek sungai dan padang pasir gitu. Pasti yang di foto yang akan terlihat gelap itu yang sungai karena air dia tuh menyerap cahaya. Kalau yang padang pasir ronanya akan terlihat terang karena dia banyak cahayanya tuh nggak diserap oleh pasir ini kayak gitu. Terus untuk yang kedua, unsur interpretasi adalah bentuk. Bentuk ini ya bentuk yang terlihat gitu. Kayak misalnya kalau misalnya dari atas, kayak di foto dari atas, biasanya kalau misalnya ada objek yang U atau objek yang L itu pasti identik dengan bangunan sekolah. Kayak jarang sih, kayak nggak mungkin ada gitu. Kayak misalnya lapangan sepak bola yang bentuknya kayak L gitu. Terus untuk yang ciri yang ketiga adanya ukuran. Ukuran ini ya kayak besar kecilnya objek gitu. Kalau misalnya dari atas kita ngelihat gelap, ronanya gelap dan dia ukurannya besar, bisa jadi itu antara laut atau danau. Tinggal kita lihat identifikasi lagi sama unsur yang lainnya. Terus unsur yang ketiga adanya tekstur. Nah, tekstur ini maksudnya frekuensi perubahan rona. Maksudnya apa? Frekuensi perubahan rona itu maksudnya kayak kalau misalnya di sini kan contohnya ada hutan gitu kan. Kalau misalnya hutan heterogen gitu. Jadi kan misalnya dia hutannya beraneka ragam kan jenisnya. Misalnya di sini ada pohon yang tinggi, pohon yang pendek gitu kan. Dia beda-beda kan. Nah, dari sini berarti ronanya beda kan. Di sini ada yang gelap, di sini terang, di sini gelap, terang. Dan dia frekuensi perubahannya tuh banyak. Frekuensinya sering gitu. Makanya dia bertekstur kasar. Terus untuk padang pasir, laut, gitu, hutan homogen itu bertekstur halus. Karena dia kayak frekuensi perubahannya kecil. Kayak misalnya laut gitu. Ya, laut kan kalau misalnya kita lihat dari atas kan nggak kelihatan gitu mau dia ombaknya lagi gede atau lagi surut atau lagi pasang. Jadi kalau dari atas kita lihat laut itu bakal tenang dan dia teksturnya halus. Terus untuk unsur yang selanjutnya ada pola. Pola itu kayak susunan ruangannya, misalnya kayak hutan heterogen lagi. Hutan heterogen kan berarti dia beragam kan, berarti dia polanya tidak teratur karena kayak ya nggak teratur aja. Terus kalau misalnya untuk perkebunan yang kayak dibuat oleh manusia, kayak pastinya di sini cabai semua, di sini kentang semua. Jadi dari atas kelihatannya kayak rapi, jadi itu polanya teratur. Biasanya sih identiknya kalau misalnya pola yang teratur itu yang dibuat oleh manusia. Untuk pola yang tidak teratur biasanya kayak yang secara alamiah terbentuk gitu. Terus untuk yang selanjutnya ini ada bayangan. Jadi bayangan ini dikaitkannya sama dengan waktu perekaman gitu. Terus kalau yang situs tuh kayak letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya kayak bakau itu situsnya air payau. Terus kalau asosiasi itu keterkaitan objek dengan objek lainnya. Jadi biasanya banyak soal tuh kadang sering kayak misalnya ini ada objek berbentuk persegi panjang dan di sebelahnya ada gawang. Berarti itu apa? Berarti bisa kita identifikasi dari asosiasinya. Oh, kalau ini
bentuknya persegi panjang dan ada gawang, nggak mungkin dong dia lapangan basket karena ada gawangnya. Berarti dia objek yang dimaksud adalah lapangan sepak bola. Gitu. Terus yang terakhir adanya konvergensi. Konvergensi ini gabungan dari beberapa unsur interpretasi yang udah kita bahas tadi dari Rona sampai asosiasi. Biasanya sih paling banyak pakai konvergensi karena kita sulit gitu loh untuk mengidentifikasi suatu objek dengan pakai satu unsur interpretasi. Gitu sih. Mungkin bisa kita lanjut dulu bentar. Oke, jadi ini kayak contohnya tadi. Jadi kayak dari bentuk kan. Bentuknya ternyata dia tajuk berbentuk bintang. Jadi kayak bintang gitu. Jadi di sini kita masih ada banyak kemungkinan nih yang jadi kandidat gitu. Ini tuh sebenarnya objek apa? Jadi ada beberapa kandidat nih, ada kelapa sawit, nipah, ini dan lain-lain. Nah, tapi dari bentuk ini kita kan masih belum tahu kan satu objek pasti yang jadi objek penginderaan jauh kita. Makanya kita pakai unsur yang lain. Nah, unsur yang kedua ini namanya pola. Polanya tuh ternyata dia tidak teratur. Oh, jadi apa sih kira-kira yang polanya tidak teratur? Jadi di sini ada mengerucut lagi jadi 3 doang. Ini. Terus ternyata masih belum tahu nih masih ada 3 kemungkinan. Makanya pakai lagi satu unsur. Misalnya di sini pakai ukurannya dia ternyata lebih dari 10 meter. Ada 2 kemungkinan lagi dan ternyata di situsnya air payau. Jadi antara 2 pohon ini yang situsnya air payau adalah Sambu. Jadi kita perlu beberapa unsur interpretasi kita agar dapat mengidentifikasi suatu objek. Biar lebih meyakinkan gitu objeknya apa. Oke, sebelum kita masuk ke pemanfaatan penginderaan jauh, ada yang mau nanya dulu nggak? Announcer itu nama-nama pohon. Iya, ini nama-nama pohon. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, ini tadi ada yang tanya di chat. Katanya kalau Rona bukannya kalau makin gelap, bukannya makin nggak ada cahaya di tempat itu. Masalah Rona ya. Jadi Rona ini maksudnya itu, jadi pertanyaannya gimana ya? Kalau makin gelap? Nah, katanya yang Rona kalau makin gelap, bukannya makin nggak ada cahaya di tempat itu, Kak. Kalau makin gelap itu nggak ada cahaya. Jadi Rona di sini tempatnya kayak gelap gitu. Kayak. Jadi Ronanya di sini itu maksudnya bukan dilihat misalnya kita ngerekamnya dari malam hari, jadi semuanya gelap Ronanya. Enggak kayak gitu. Jadi Rona ini maksudnya kayak tingkatnya kemampuan objek memantulkan atau menyerap cahaya. Jadi berkaitannya sama itu. Kalau misalnya kita lihat jalanan sama laut yang bakal jalanan sama sungai dan bakalan banyak menyerap cahaya kan si sungai ini kan, makanya sungainya itu Ronanya gelap. Meskipun kita ngerekamnya waktu ada matahari ini terang, tapi cahaya dari matahari itu diserap sama si sungai ini, makanya Rona sungai ini jadinya gelap. Ini tuh nggak bergantung sama kayak gelapnya objek itu, maksudnya di sini tuh Rona gelap sama terang itu dari seberapa kemampuan objek menyerap atau memantulkan cahaya. Semakin banyak dia memantulkan cahaya, makanya semakin terang Rona yang terekam gitu. Kalau misalnya objeknya menyerap cahayanya lebih banyak, makanya dia termasuk Ronanya tuh gelap. Gitu. Berarti nggak tergantung sama terang atau gelapnya, karena kan Kak, yang penting dari si objeknya itu sendiri gitu. Iya kayak gitu, benar. Selain air, yang lupa air itu yang banyak menyerap cahaya itu apa? Biasanya sih yang menyerap cahaya itu kayak
yang alami-alami gitu, misalnya tanah gitu-gitu, dia lebih banyak menyerap cahaya. Dia warnanya bakal lebih gelap gitu. Kalau misalnya ada dua jalanan, ada jalanan yang aspal sama jalanan yang tanah, dalam penginderaan jauh itu yang terlihat bakal terang itu yang jalanan beraspal. Yang jalanan tanah ini dia bakal menyerap cahaya lebih banyak, jadi dia warnanya gelap. Nah, gitu sih. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, mau tanya, contoh lain dari situs itu apa aja, Kak? Kan soalnya tadi yang contoh tadi aku kurang paham. Oke. Situs tuh kayak suatu tempatnya suatu objek gitu loh. Kayak misalnya ada bentar. Misalnya ada pohon. Pohonnya ini pohon kelapa. Sebenarnya ini objeknya pohon kelapa ya. Ternyata dia ciri-cirinya tuh tinggi. Nah, tinggi terus daunnya bertajuk bintang. Terus dia situsnya di pantai. Berarti dia udah pasti dong kelapa. Karena di pantai situsnya tuh kayak tempat suatu objeknya tadi. Tempat suatu objek itu gitu. Gimana, udah nangkep nggak? Oh, jadi kayak penempatan objeknya doang, Kak? Iya, bener. Oke, Kak, makasih. Oke. Kak, jadi kan yang temporal itu untuk mengukur umur suatu. Kalau waktu itu juga termasuk nggak, Kak? Jadi ini aku dulu juga sempat bingung sih, kalau temporal tuh maksudnya waktu juga masuk nggak? Tapi ternyata enggak, karena temporal yang dimaksud ini bukan waktu dalam satuan kita atau kayak waktu gimana ya? Maksudnya tuh temporal tuh bukan waktu di sini maksudnya. Jadi temporal tuh maksudnya adalah ya tadi cuman usia doang, usia dari suatu objek gitu. Jadi waktu nggak termasuk. Kayak masih ada yang dibingungi nggak? Karena habis ini kita bakal ada beberapa latihan soal. Oke, jadi sebelum ke latihan soal ini ada beberapa contoh pemanfaatannya. Ada di 4 bidang. Yang pertama bidang kelautan, yang kedua bidang klimatologi, terus bidang hidrologi, dan bidang sumber daya alam dan lingkungan. Oke, jadi ini ada beberapa pemanfaatannya. Kalau di bidang kelautan, dia penginderaan jauh ini berguna untuk pengamatan sifat fisik air laut, pengamatan pasang surut, terus pemetaan perubahan pantai, abrasi dan sedimentasi, terus ada pengamatan bidang klimatologi. Ada yang kedua ada di bidang klimatologi, pemanfaatan penginderaan jauh itu di iklim dan cuaca. Terus kalau di bidang hidrologi, pemanfaatannya ini sebagai pengamatan das, pengamatan luas daerah dan intensitas banjir, terus pemetaan pola aliran sungai, dan studi sedimentasi sungai. Terus untuk di bidang sumber daya alam, fungsi penginderaan jauh ini sebagai pemetaan penggunaan lahan, mendeteksi lahan yang kritis, pemantauan distribusi sumber daya alam, dan perencanaan pembangunan wilayah. Kayak gitu. Pak, maksudnya lahan kritis itu yang itu? Oke, jadi lahan kritis itu maksudnya lahan yang atasnya humusnya itu udah terkikis gitu. Jadi lahannya kayak udah nggak bisa ditanamin apa-apa lagi, itu maksudnya lahan kritis. Oke, ada yang mau nanya lagi sebelum kita ke soal? DAS itu apa ya? Gimana? DAS itu apa ya? DAS itu daerah aliran sungai. Jadi dengan penginderaan jauh itu bisa diamati gitu, kayak daerah aliran sungai, kayak dari hulunya kemana, hilirnya kemana, sampai ke terakhir di muara. Jadi sungai ini daerah alirannya tuh gimana sih?
Itu bisa diamati dengan adanya penginderaan jauh. Kak, Oke, ada yang oke, halo. kalau misalnya yang di bidang kelautan kan ada pemetaan perubahan pantai, abrasi, dan sedimentasi. Nah, kalau misalnya yang abrasi itu kan pengikisan air laut itu kan, Kak. Itu untuk pengambilan citranya, dia dipantau atau cuma sekali pengambilan gitu aja? Jadi kalau untuk yang abrasi ini tadi, kita bisa pakai yang itu yang gelombang warnanya yang ortokromatik tadi, yang hijau dan biru, karena dia bisa mengidentifikasi kayak di laut itu kayak gimana keadaannya. Gitu. Jadi fotonya bisa cuma sekali doang, tapi pakai gelombang yang ortokromatik gitu. Oke, Kak, makasih. Oke. Ada lagi? Kak, maaf, boleh lihat slide yang wahana tadi gak, yang citra wahana itu? Yang ini? Bukan. Bukan, Kak, sebelumnya. Ini? Sebelumnya. Oh iya, benar ini. Kak, boleh jelasin ulang nggak? Soal tadi aku ke out sendiri, yang ini aku nggak tahu. Jadi kan yang awalnya itu ada klasifikasi citra berdasarkan sensor. Nah, yang kedua ini berdasarkan wahana. Wahana sendiri itu adalah tempat sensor, tempat adanya sensor gitu. Jadi kayak misalnya pesawat atau drone gitu, itu yang dinamakan citra. Nah, citra ini diklasifikasikan, klasifikasi citra berdasarkan wahana ini ada dua klasifikasinya. Yang pertama klasifikasi citra dirgantara, yang kedua citra satelit. Nah, yang dirgantara ini maksudnya citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara atau yang di dalam atmosfer gitu. Kayak misalnya pesawat dan drone itu masih masuk ke dalam citra dirgantara. Terus kalau citra satelit itu maksudnya wahananya kita ada di luar atmosfer. Contoh. Jadi citranya itu wahananya itu ada di luar angkasa gitu. Ini contoh-contohnya. Kalau citra satelit biasanya sih yang digunakan citra satelit karena dia tuh bisa menjangkau objek yang lebih luas, dan kalau misalnya dibandingkan dengan citra dirgantara tuh dia bakalan lebih murah biaya operasionalnya, karena kalau misalnya kita bandingkan foto yang diambil dari satelit dengan foto yang diambil pakai pesawat, kan satu kali take foto yang dari satelit itu bisa menjangkau misalnya satu Indonesia. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai pesawat, kita mau ngefoto satu Indonesia tuh kita butuh berapa kali ngefoto, kita butuh berapa kali pindah tempat kayak gitu. Jadi kayak akhir-akhirannya kalkulasinya di akhir bakal lebih murah kalau kita pakai yang citra satelit. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau kita setting itu bisa kelihatan semuanya, itu kameranya itu gede ya, Kak? Gimana? Kan kalau kita setting bisa kelihatan semuanya, itu satu itu kameranya itu gede atau berupa apa, Kak? Kameranya ada berapa gitu ya pertanyaannya? Maksudnya kameranya yang gede atau pakai kayak sensor gitu, Kak? Jadi kenapa bisa kelihatan semuanya? Karena dia di satelit gitu. Ya karena dia lebih jauh aja kayak ngambil gambarnya. Makanya kelihatannya objek yang kita lihat kelihatannya lebih luas gitu. Itu sih. Karena letaknya doang tadi. Karena letaknya dia di satelit, makanya objeknya lebih luas yang bisa kita tangkap. Kayak misalnya kita ngefoto di sini sama ngefoto di sini, objeknya bakal lebih kelihatan yang luas. Objeknya bakal lebih luas kalau kita ngefoto di sini daripada di sini. Gitu.
Kak. NOAA itu apa, Kak? NOAA itu nama satelit. NOAA itu nama satelit yang di bidang klimatologi ini. Aku lupa satelit negara mana, tapi dia cuma nama doang, kayak nama satelitnya. Jadi nama satelit yang untuk yang berfungsi di bidang cuaca ini tadi. Oke, terima kasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi sebelum kita ke soal? Oke, mau langsung ke soal atau kita nyantai-nyantai dulu nih beberapa menit? Kak, tunggu sebentar, boleh mau nyatat sebentar yang penginderaan jauh ini. Yang mana yang dicatat? Ini yang Aku tahan sekali. Iya, sebentar ya. Oke. Oke, udah belum? Boleh aku next nggak? Udah, Kak. Oke, jadi kita langsung lanjut ke soal aja. Ini ada 8 soal ya. Dia sih masih jam 5 kita udah bisa selesai. Untuk yang ini 2 soal pertama, ada yang mau baca dan jawab soal? Halo. Oke, mungkin langsung aja ya yang nomor 1. Dalam studi geografi, citra foto udara dapat digunakan untuk hal-hal berikut, kecuali boleh yang mau jawab langsung on mic aja. Atau kalau mau balas di chat juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya aku nggak bisa ngeliat chatnya karena harus ngebuka gitu dan ngeganggu share screen-nya. Yang A bukan, Kak. Oke, ada yang masuk jawaban yang A. Ada lagi yang mau jawab? Yang B bukan. Salah, Kak. Maksud aku yang C. Oke, ada lagi? Yang E. Oke, ini jawabannya beragam ya. Jawaban lain, kayak di chat ada banyak. Coba aku lihat dulu. B. Aku yang B. Oke, jawabannya yang nomor 1 ini adalah yang B, yang memperkirakan waktu erupsi. Kenapa gitu? Karena citra foto udara itu nggak bisa memprediksi waktu kejadian. Karena dia kan bentuknya cuma foto kan, dia nggak ngetek video. Jadi dia kayak cuma foto doang, jadi dia nggak bisa memperkirakan waktu erupsi. Kayak gitu. Karena kan nggak kelihatan kan, ini mau erupsi atau enggak gitu. Untuk yang nomor 2, foto yang menggunakan spektrum tampak mulai dari warna hijau hingga biru disebut. Ini yang tadi banyak ditanyain. B. B. Banyak banget nih yang jawab B. Oke, kita save aja jawabannya. Oke, dan jawabannya benar ya yang B. Diingat-ingat lagi teman-teman. Kalau yang ortokromatik cuma hijau dan biru. Kalau yang magenta biru atau spektrum warna tampak seluruhnya adalah pankromatik. Oke, kita lanjut dulu. Karakteristik objek nih. Ternyata dia yang tergambar itu bentuk dan ukuran rumahnya sama. Terus polanya memanjang mengikuti jalan tanah. Jarak satu sama lain sama.
dan sekitar rumah tuh ada pekarangan. Kira-kira tuh pemukiman di daerah mana tuh? A. A, C, A lagi, oke. Ternyata jawabannya nomor 3 ini yang transmigrasi, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian tahu, daerah di perumahan di daerah transmigrasi itu pasti di dekat rumahnya tuh mereka dikasih tanah. Karena apa? Karena diberdayakan gitu sama pemerintah. Karena program transmigrasi itu kan mereka memindahkan penduduk yang dari daerah padat penduduk ke yang daerah jarang pendudukan. Nah, di daerah jarang penduduk, yang di daerah transmigrasi ini, setelah mereka dipindahkan, mereka tuh kayak diberdayakan gitu untuk mengolah sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Jadi mereka dikasih suatu ladang gitu, dikasih pekarangan gitu. Nomor selanjutnya, bila objek pada sebuah citra terlihat gelap. Kenapa tuh kalau misalnya gelap? Yang C. Banyak banget yang jawabnya C. Yang E. Maksud sorry banget. Saya yang jawab E, jadi ternyata jawabannya benar yang E. Karena pantulannya sedikit. Kalau misalnya pantulannya sedikit, berarti dia menyerap cahaya banyak. Makanya citranya terlihat gelap. Kayak gitu. Masih ada yang bingung nggak? Jadi pokoknya kalau ronanya gelap, itu berarti dia menyerap cahaya. Menyerapnya lebih banyak. Jadi dia memantulkannya sedikit. Kayak gitu. Kalau yang kebiasaan itu ukurannya nggak sama gitu ya, Ustaz? Bentuk sama ukurannya atau enggak ya, serata yang bertransmigrasi gitu. Sorry, kurang, coba dideketin lagi deh waktu ngomong mic-nya. Nah, yang di pedesaan itu polanya sama bentuk ukurannya itu nggak serata yang bertransmigrasi maksudnya. Oh, yang nomor 1, yang nomor itu di atasnya. Iya, kalau misalnya di perdesaan, kita kan nggak ngerti polanya itu teratur atau enggak gitu. Kecuali kalau misalnya di perumahan pasti polanya teratur. Tapi di sini konteksnya ada pekarangan, makanya dia jawabnya transmigrasi. Kalau di pedesaan ya kita nggak tahu gitu polanya kayak gimana. Pekarangan itu kayak gimana sih, Kak? Jadi pekarangan itu kayak suatu lahan gitu loh, kayak lahan kosong, kayak misalnya kita mau nanamin apa, misalnya kita mau nanamin perkebunan, jadi dia awalnya pekarangan, kalau kita olah jadi perkebunan. Jadi yang bangun wilayah transmigrasi ini pemerintah atau mereka membangun sendiri, Kak? Jadi kalau misalnya perumahan di daerah transmigrasi itu kayak emang udah disediakan gitu loh. Jadi kayak orang nih mau dipindahin dari daerah yang pada penduduk ke daerah yang jarang penduduk, kan pasti mereka mikir kan kayak nanti gimana aku di daerah sana. Makanya pemerintah tuh kayak menjanjikan sebuah lahan gitu untuk mereka. Jadi kayak perumahannya udah disediain itu perumahan lahan biar mereka Kalau sorry ada yang suaranya bocor. Oke, ada yang mau ditanya lagi sebelum kita ke soal selanjutnya? Oke, jadi ini soal selanjutnya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Dalam pengenalan objek pada citra, selalu menggunakan unsur interpretasi. Nah, kalau misalnya
kita mengenali lapangan sepak bola, tapi karena adanya gawang tuh unsur apa? D, Kak. Oke, banyak banget yang jawab D. Jadi benar ya, jawabannya itu yang asosiasi. Bedanya sama situs apa? Kalau misalnya situs tuh kayak tempat adanya objek itu, kayak misalnya tadi pohon bakau, situsnya di air payau. Nah, kalau misalnya keterkaitan objek dengan objek itu namanya asosiasi. Soal selanjutnya, pemanfaatan citra dalam bidang meteorologi adalah untuk perekaman. Apa nih teman-teman, meteorologi? Meteorologi itu apa ya? Oke, jawabannya seragam. Jadi benar jawabannya yang soal ini adalah yang B. Karena meteorologi itu berkaitan dengan cuaca dan iklim. Jadi jawabannya yang B, jenis awan di lapisan atmosfer untuk prediksi hujan. Oke, selanjutnya, penampakan pada citra berupa garis yang belokannya selalu melengkung atau percabangan garisnya selalu bersudut tajam, berwarna gelap. Jadi ini objeknya bersudut tajam. Kira-kira apa ya jawabannya? Saya ada yang jawab E. Meander itu sungai yang berkelok-kelok. Kalau misalnya udah belajar tentang itu. Oke, jawabannya pada E ya. Ada yang pendapat lain nggak? Oke, jawabannya nomor ini ternyata yang rel kereta api, teman-teman. Kenapa gitu? Karena kuncinya di sini tuh percabangan, dan yang percabangan garisnya selalu bersudut tajam. Karena kan kayak kalau meander, sudutnya kan dia nggak bersudut gitu loh. Kayak misalnya dia sungai ya kayak gini bentukannya, belok-belokannya, tapi dia nggak bersudut. Kalau misalnya rel kereta api, dia dari sini mau belok ke sana, pasti dia tajam dong, karena kayak bersudut gitu loh. Nggak mungkin kayak rel kereta api dibuat belokannya kayak gini gitu. Ya belokannya melengkung atau percabangannya di sini loh, percabangan garisnya bersudut tajam. Kayak ada sudutnya siap belok, meskipun belokannya melengkung gini, melengkung, tapi sudutnya tajam. Kak, kereta api itu kan besi atau apa tuh namanya kayak batu-batu gitu. Jadi itu yang menyerap cahaya matahari yang bikin dia gelap itu batu-batunya itu, Kak. Ya, batu-batunya yang menyerap karena dia kan berasal dari alam gitu kan. Nah, di bawahnya batu dia kan ada tanahnya. Nah, dari situ maksudnya dia berwarna gelap. Oke. Kalau misalnya jalan raya, kenapa jawabannya bukan jalan raya? Karena percabangannya dari jalan raya ini tidak bersudut tajam. Kenapa bukan jalan tol? Karena jalan tol itu biasanya kayak close gitu, terus dan kalaupun ada belokan dia nggak tajam. Nah, kalau yang sungai ini berkelok-kelok, bentuknya nggak terang gitu, kayak nggak bisa dilihat ini gimana bentukannya gitu. Jadi kasusnya sungai ini sama kayak yang meander tadi, kayak nggak teratur bentuknya, nggak terlihat sudutnya. Oke, suara aku putus-putus nggak? Enggak. Oke. Ke soal terakhir. Nanya kalau yang jalan raya sama tol itu ya, warnanya gelap atau terang? Halo?
Kalau ada mau nanya. Maaf Kak, putus-putus kakaknya. Mungkin aku off cam aja kali ya biar nggak putus-putus. Masih putus-putus nggak? Oke, kita ke soal terakhir. Penginderaan jauh dengan sistem pasif sangat efektif dilakukan pada siang hari karena ini materi yang awal banget, yang pasif dan aktif tadi. Kalau misalnya aktif kita bisa ngatur-ngatur sinarnya, kalau yang pasif kita nggak bisa ngatur. Karena kenapa tuh efektif pada siang hari? Bener banget jawabannya yang C, karena dengan sistem pasif ini maksudnya kita menggunakan energi matahari. Karena kan kita kayak nggak bisa ngatur kecerahannya matahari ya. Makanya jawabannya yang C. Kak, nanya, itu yang jalan raya sama tol, ronanya terang apa gelap? Kalau jalan raya dan jalan tol itu ronanya berarti terang karena dia kan udah di aspal kan. Kayak gitu. Oke. Boleh balik ke soal-soal sebelumnya nggak? Oke, soal dari awal ya. Itu yang ultraviolet inframerah sama modifikasi maksudnya gimana? Bentar. Jadi ini kalau ultraviolet itu dia beda di panjang gelombangnya gitu loh. Kayak kalau misalnya pakai gelombang ultraviolet itu dia panjang gelombangnya 3 mikrometer gitu. 0,3 ya kayak gitu. Kalau yang foto inframerah itu ya dia beda pokoknya beda di panjang gelombangnya gitu. Ada yang lain nggak? Kalau deposit maksudnya gimana Kak? Deposit pasir. Deposit pasir vulkan ini. Jadi deposit pasir maksudnya bulan. Jadi deposit itu maksudnya kayak akumulasi dari bahan-bahan yang ada di pasir vulkanik itu kayak penggolongannya ini pasir, ini batuan gitu-gitu. Oke, sebelum terakhir ini ada yang mau nanya-nanya lagi nggak? Oke, terakhir ini jangan lupa diisi teman-teman untuk bit.ly-nya. Oke, aku stop share dan sebelum kita akhiri, boleh kita dokumentasi dulu. Ada yang mau on cam nggak? Oh iya. Wait, untuk Instagramnya. Ya. Oke, teman-teman. Halo, Kak. Kak operator, boleh tolong. Oke, sebelum kita ngari kelas, kita dokumentasi dulu yuk. Yang memungkinkan untuk on cam, silakan on cam, dan kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa, off cam aja. Aku tunggu ya.
Kak.